kan, meninggalnya Laura itu semua kita dramatisasi. Tetapi kecelakaan kita berusaha untuk real, karena saya berusaha menyelami adegannya. Ada yang membuat sebelum kita syuting, ada yang membuat simulasi 3D-nya kan, di YouTube itu banyak sekali. Tapi saya kemudian menyelami bagaimana sih proses dari mulai bangkainya. Kita lihat autopsi bangkainya bangkai mobil seperti itu, kemudian kita autopsi. Oh ini pasti kalau penyoknya sebelah sini, berarti benturannya dari sini. Itu yang mencoba saya jadikan real, sehingga apalagi itu ada di opening film kan. Jadi pada saat penonton tuh, kamera saya sengaja saya letakkan di dalam mobil agar supaya penonton seperti berada di dalam situasi mobil itu, seperti yang dirasakan Laura sama pacarnya di situ, sama Jojo. Itu betul saya sebisa mungkin tidak saya dramatisasi, tapi saya coba untuk tampilkan secara otentik. Itu sih. Dan proses editing sekarang cukup efektif. Dan pada saat di lokasi syuting, karena kita sangat intimate banget dengan cerita ini, maka kita seperti melihat kehadiran Laura ada di situ pada sosoknya Amanda. Dan saya melihat Amanda kayak kayak berada di dalam tubuhnya Laura, tuh kayak berada di dalam tubuhnya Amanda. Saya ngeliat di monitor kan, terus saya lihat di monitor, mukanya kayak Laura. Terus kemudian ketika saya lihat aslinya masih Amanda, terus kita lihat monitor kayak Laura. Wah, itu buat saya itulah magicnya dari sinema. Ketika kita melakukan eksplorasi dengan sungguh-sungguh, maka magic itu akan datang. Itu maka teman-teman semua bisa menyaksikan ini di bioskop. Mas, artinya tadi terbukti bahwa pas tadi kita nonton, banyak penonton yang nangis, ya, ikut nangis, ikut larut terhadap ceritanya juga. Ya, karena memang Laura itu sendiri memang sebuah drama kehidupannya Laura, memang drama kehidupan yang sangat tragis. Bayangkan anak usia di bawah 30 tahun, bahkan mungkin masih 20-an tahun, bahkan belum menyentuh 25 tahun, harus menghadapi sebuah cobaan yang sangat berat seperti itu. Itu seusia anak saya. Dan parahnya lagi, bukan parahnya sih, tapi hebatnya Laura lagi adalah dia menjalani itu semuanya dengan senyum, masih bisa bercanda gitu kan. Kita lihat podcast-podcastnya bersama dengan Deddy Corbuzier, dengan Raffi Ahmad, segala macam, Deddy Sumargo, kita lihat ketegarannya itu. Buat saya it's amazing, luar biasa buat sosok Laura ini. Jadi itu yang membuat mungkin penonton tersentuhnya di situ. Saya aja tersentuh pada saat melihat podcastnya. Saya aja nangis melihat podcastnya, belum melihat filmnya. Jadi tanpa perlu dibubuin drama yang besar, kehidupan Laura sendiri sudah merupakan drama itu sendiri. Pendalaman karakter Jojonya tanyakan sendiri pada Kevin. Tapi yang jelas saya memberikan clue, data-data. Kevin ini begini, ini begitu. Jojo itu begini, Jojo begitu. Silakan selebihnya kamu sendiri. Nah, dia punya pengalaman yang unik tuh ketika mendalami Jojo. Mas, tapi kalau dibilang kayak kalau filmnya Mas Hanung udah pasti sukses, itu jadi nggak sih? Aduh, amin. Malah jadi beban berat buat saya. Tapi itu bukan saya jadi tantangan. Tapi pada intinya adalah prinsip saya adalah ketika saya menghadirkan sebuah drama, penonton harus terlibat, perasaan penonton harus terlibat, dan itu wakil perasaan penonton ada dari sutradara. Jadi saya harus bisa merasakan dulu keterlibatan emosi saya dulu di situ, yang mana emosi saya itu akan menjadi wakil dari perasaan penonton itu dulu sebetulnya. Jadi saya tidak berharap bahwa saya pasti akan berharap film itu akan sukses, pasti, tapi tidak kemudian membuat film untuk sukses, itu salah gitu ya. Membuat film, saya pengen membuat film untuk box office, gimana caranya? Nggak ada sekolahnya. Tapi yang saya pelajari adalah bagaimana membuat film yang bisa menyentuh hati penonton, dan bagaimana penonton kita itu bisa merasakan apa yang ada di dalam layar itu adalah diri dia. Itu yang mungkin ilmu itu yang sudah saya pelajari di sekolah-sekolah saya, di IKJ, di beberapa pengalaman saya. Itu. Mas Hanung, kalau karakter Jojo ini apakah real di dalam nyata, dan seberapa angka bonusnya kalau misalnya memang real? Kita kita mendapatkan informasi tentang pacarnya Jojo itu dari satu sisi, ya kan. Jadi makanya film ini kan kita berjudul Laura, karena itu makanya kamera ada di dalam. Jadi apa yang dirasakan Laura itu yang kita oleh kamera. Di luar itu kita tidak mau ambil pusing dengan itu semua.
apa maksud saya. Jadi ini bukan film Habibie dan Ainun, ya kan? Kalau judulnya adalah Laura dan pasangannya, maka saya akan mendalami pasangannya. Tapi film ini judulnya Laura. Jadi kamera subjektivitas ada di dalam Laura. Dan film itu harus subjektif. Tidak ada yang namanya film objektif. Objektif itu kalian. Objektif itu adalah news, jurnalis itu harus objektif. Ada cover outside. Tapi film harus menghadirkan subjektivitas. Karena itu harapan saya ketika ada yang tidak suka dengan film ini, bikin film. Makanya ada puluhan film tentang Yesus Kristus di Hollywood. Karena ada banyak angle, ada banyak subjektivitas. Di Indonesia harusnya akan ada banyak film Laura yang lain. Kalau misalnya memang subjektivitas saya dirasa seperti saya Pak Manot yang ada di sini, dia dirasa, oh ini enggak, ini kurang luas ini segala macam. Silahkan ambil point of view yang lain juga tidak ada masalah. Gitu loh. Mas, ini kan tayangnya seminggu sebelum ulang tahun Laura, ini sengaja atau emang? Iya, sengaja karena ini tribut buat Laura. Ya, jadi kita memang sengaja merayakan di bulan September ini bulannya Laura, jadi kita tayang.